kasih telah bergabung dalam video kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hakim dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, video ini berisi tentang pembelajaran Autodesk Inventor, materi, assembly, dan presentation. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini diharapkan penonton mampu memahami konsep dasar perakitan komponen 3 dimensi atau desain inventor, mampu merakit model komponen teknik mesin, mengintegrasikan keterampilan desain digital, menggunakan berbagai jenis constraint dan merakit komponen 3 dimensi, menjelaskan fungsi dan fitur assembly, serta membuat modifikasi pada Autodesk Inventor. Autodesk Inventor ini merupakan salah satu software yang memiliki konsep parametric design. Parametric design adalah sebuah metode pemodelan 3 dimensi pada sistem CAD dengan menggunakan parameter sebagai acuan desain seperti bentuk, dimensi, constraint, dan lainnya. Parameter ini di sini gunakan untuk mengontrol bentuk geometri 3 dimensi dari model yang akan didesain. Langsung saja ke step yang pertama, pengenalan Autodesk Inventor. Di sini kita mengenalkan standar MMIPT atau membuat parts. Selanjutnya standar MMIM untuk assembly dan teknik constraint yang akan kita gunakan. Langsung saja. Nah, beginilah tampilan saat kita membuka Autodesk Inventor. Kita klik new, lalu kita pilih standar MMIPT. Pada bagian assembly, kita klik kiri, kita pilih place di atas kiri untuk memasukkan part yang akan kita assembly. Kita pilih parts yang akan kita assembly, contohnya blok ini. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Jika sudah, maka terbentuklah blok di sini dalam bentuk 3 dimensi yang akan kita assembly. Nah, constraint made. Jika ingin menggabungkan kedua file tersebut menjadi kita place satu file blok lagi. Yang kedua, saya menggunakan contoh balok seperti ini. Nah, part di sini merupakan part yang berbeda dan dengan bentuk serta ukuran yang berbeda. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengkonsepkan dan menempelkan part ini menjadi satu bagian. Contohnya seperti ini. Di sini banyak sekali terdapat jenis konsep yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat untuk menempelkan kedua benda. Pertama, ada yang namanya mate. Mate ini digunakan untuk menempelkan dua benda atau kedua part serta berlawanan dengan contoh seperti ini. Kita klik dulu dua sisi dari blok pertama. Jika sudah, maka muncul panah. Kita klik rotate view cube-nya sehingga kita bisa menggunakan sisi mana yang akan kita rapatkan. Contoh bagian ini, jika kita klik kiri, maka akan muncul suara plug jika itu menggunakan mate. Dengan tanda apabila dia berhasil, maka akan terdengar seperti plug. Dia menandakan bahwa constraint tersebut berhasil diterapkan. Lalu kita klik apply, maka bisa kita lihat di sini sudah part tersebut saling menempel. Kita tidak menggunakan salah satu blok, kita bisa menggunakan grounded. Ground berfungsi untuk mematikan gerakan dari salah satu part object. Meskipun seperti ini berpisah, kalau jika kita lihat dari atas maka tempat tersebut tetap satu kesatuan menempel secara berlawanan. Ada satu lagi jenis constraint yang bisa kita gunakan untuk menempelkan part tersebut. Kita bisa menggunakan constraint yang utama yaitu constraint flush. Flush ini berguna untuk menempelkan sisi permukaan mana yang sejajar dari kedua part ini. Contohnya seperti jika kita ingin menempelkan sisi dari satu baris, sisi kanan dari blok kedua, kita menggunakan sisi blok pertama sebagai patokan. Agar sisi blok kedua ini bisa saling satu posisi dengan sisi balok pertama.
klik, kita apply. Apakah benda tersebut menjadi sejajar? Itu sama-sama di bagian depan. Nah, jika ingin menempelkan jarak dari part A dan part B, lalu kita menggunakan constraint perlawanan untuk menempelkan kedua titik posisi sisi dari blok A dan blok B. Caranya seperti ini. Kita klik sisi kiri dari OK. Kita klik sisi kanan dan blok kanan. Maka akan tercentang secara langsung menempel. Constraint tangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggunakan tangan. Nah, tangan ini berfungsi untuk merakit dua komponen yang akan bersinggungan dengan permukaan yang radius. Seperti ini contohnya. Langsung saja kita import parts yang memiliki radius seperti ini. Jangan lupa kita ingin memudahkan kita ubah ukuran berbentuk seperti ini sesuai yang ingin kita. Oke. Constraint tangan ini memiliki beberapa langkah. Di sini ada outside yang membuat sebelahan dari radius permukaan lingkaran inside bersebelahan sama yang ingin memasukkan radius tersebut ke dalam lingkaran dari parts yang akan kita constraint. Kita gunakan ini misalnya untuk menyesuaikan dengan apa yang akan kita constraint. Tergantung pada parts yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita klik first selection ini untuk yang pertama. Dan yang kedua, kita pilih second selection pada bagian ini. Lalu kita klik apply. Maka akan bergabung menjadi satu. Nah, tepat pada tengah-tengah. Jika ingin memastikan dia patah bersama permukaan dari part ini, kita tinggal lakukan match saja seperti yang kita lakukan sebelumnya menggunakan metode flush. Kita klik bagian mana permukaan yang akan kita samakan. Kita klik, maka masuklah kedua dari permukaan benda pada sebut rata ke sisi sesama kiri kanan. Kita sudah memasukkan menggunakan tangan yang inside. Lalu kita akan mencoba mempelajari bagaimana untuk menghubungkan kedua permukaan benda ini menjadi bersebelahan menggunakan fitur outside tangan. Outside tangan ini biasa digunakan untuk menghubungkan kedua permukaan yang berlingkaran menjadi satu pasangan. Biasanya tangan outside ini digunakan untuk menghubungkan pasangan roda gigi. Saya akan memberikan contoh langsung dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita hapus dulu tangan-tangan atau constraint yang kita lakukan terhadap benda ini. Kita lihat ini ada tangan. Kita bisa periksa di sini nama partnya, kita hapus saja. Kita delete, maka akan lepas kembali. Nah, kita mulai di sini sebagai contohnya. Kita konsep terlebih dahulu bagian pada permukaan lingkaran ini dan ini. Caranya itu seperti ini. Kita klik constraint tangan yang outside, kita klik permukaan yang pertama dan kita permukaan yang kedua. Kita first selection dan ini second selection. Kita klik apply. Nah, jika sudah seperti ini lakukan flush, jangan menggunakan consistent match terhadap permukaan yang kita konsisten tadi pada bagian datarnya. Kita klik plus, kita constraint, lalu kita klik apply. Nah, maka kan hasil bisa kita lihat di sini, dia bersebelahan. Nah, jika bingung kita gunakan view
gambarnya menjadi seperti ini. Nih, dia akan bersebelahan dan tidak masuk ke dalam constraint tersebut. Ini bisa digunakan pada roda gigi yang berpasang-pasangan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan constraint insert. Constraint insert ini digunakan untuk memasukkan sebuah permukaan yang memiliki lingkaran ke dalam lingkaran dudukan menggunakan poros lingkaran. Jalur yang berada di lingkaran dudukan tersebut. Contohnya menggunakan sebuah bentuk benda seperti tuas. Ini memiliki panjang lingkaran yang seperti tuas atau poros. Cara kita masukkannya yaitu dengan cara menggunakan insert, constraint insert. Nah, insert ini akan menempelkan sisi dalam bagian poros lingkaran kecil ke sisi luar poros pada dudukan. Langsung saja kita klik kanan untuk bagian dudukan, first selection yang kedua, second select-nya kita masukkan bagian dalam dari lingkaran kecil ini, lalu kita menempelkan yang ini, maka akan tertempel keluar, tidak masuk ke dalam. Langsung saja kita klik kiri, lalu kita klik apply, maka dia tertempel rapi dan sempurna pada bagian yang akan kita masukkan. Seperti ini contohnya. Ini bisa kita putarkan karena dia menghubungkan constraint-nya dengan poros. Bisa kita memutarkannya. Nah, ini jika kita menggunakan constraint insert pada bagian alignment, maka kita akan melakukan constraint dengan cara yang sama, yaitu kita lakukan constraint pada bagian first selection-nya, sisi permukaan luar, lalu kita constraint pada bagian pertama, sisi permukaan lingkaran dalam pada tuas, lalu kita klik apply. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Dia akan memasukkan ke dalam lingkaran tersebut sehingga dia tertimpa oleh dudukan pada penyangga tuas tersebut. Constraint angel. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara mengconstraint angel. Nah, angel ini merupakan sejenis constraint yang digunakan untuk merakit dua komponen berbentuk sudut. Nah, salah satu contohnya akan bergaris miring, tidak lurus. Nah, di sini kita akan menggunakan plat sebagai contoh dalam proses constraint dari angel. Kita masukkan lagi salah satu platnya, kita place, kita cari plat yang sama sebagai contoh, kita klik OK. Nah, di sini kita sejarkan dahulu platnya agar tidak bergeser. Kita satu platnya harus kita grounded. Pastikan sudah tergrounded, lalu kita klik constraint, tempelkan kedua plat ini sejajar menggunakan flush. Jika sudah, maka dia akan secara resmi menempel dan tidak akan bergeser kemana-mana. Tidak bergeser kemana-mana ya. Lalu kita constraint lagi untuk menempelkan kedua plat tersebut menggunakan mate. Tetapi di sini cukup kita menggunakan constraint garis dari plat tersebut. Ini seperti ini. Dan di sini pastikan sudah menempel secara resmi atau fix. Nah, di sini pada constraint angel ini terdapat 3 jenis. Ada directed angel, undirected angel, dan explicit reference vector. Ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba dahulu untuk lihat angel. Nah, kita first selection bagian permukaan yang pertama, lalu plat yang kedua. Nah, di sini
kita tentukan berapa derajat yang akan kita bentuk. Kita kasih contoh 45 derajat. Lalu kita klik apply. Maka hasilnya akan seperti ini. Turun ke bawah. Kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan kita. Jika terjadi perubahan sudut, kita klik kanan, klik kiri, kita pilih edit, dan kita ubah menjadi 45 derajat. Maka dia akan menaikkan kebutuhan sesuai kemiringan yang kita inginkan. Inilah fungsi dari Dilated Angel. Lalu kita berganti ke Undirected Angel. Undirected Angel ini menemukan sudut antara dua komponen tanpa memaksakan arah rotasi tertentu. Seperti ini. Kita pilih First Selection. Sebelum itu kita pastikan ini selalu kembali. Jika tidak ada apa-apa, sebenarnya hanya bisa melihat posisi awal agar rapih. Lalu kita constrain kembali, kita pilih Undirected Angel. Kita pilih kedua part ini, First Selection, dan ini yang kedua. Kita ubah menjadi 45 derajat. Maka akan seperti ini. Nah, maka akan terbentuk seperti ini juga. Dan kita bisa memainkan gerakan pada angel tersebut menggunakan maksimum dan minimum dari sudut tersebut. Kita ubah menjadi 0. Maka dia bisa bergerak dan memiliki batas yang telah kita tentukan. Itulah perbedaan dari directed dan undirected. Kita hapus terlebih dahulu. Kita ubah posisi awal. Selanjutnya kita menggunakan constraint dari explicit reference vector. Nah, ini digunakan untuk memberikan sebuah animasi pada plat seperti Undirected Angel. Undirected Angel akan tetapi sini kita menggunakan titik ketiga dari constraint, yaitu plane axis, plane dan YZ dari origin pada assembly ini. Kita pilih visibility-nya, kita hidupkan agar terlihat seperti ini. Maka kalau kita constraint lagi, klik angel, kita klik applicate, lalu kita pilih kedua plat ini, lalu yang terakhir kita pilih dari XY plane-nya, kita ubah menjadi 25 derajat. Nah, di sini perbedaannya yaitu pada bagian constraint ini dia menentukan tegak lurus dari permukaan plat, yaitu dari plane XY, sehingga tegak lurus plane ini berpatokan pada planes dari your origin assembly. Biasanya ini digunakan untuk melakukan animasi gerakan dynamic simulation. Kita edit kembali constraint-nya agar bisa digeser atau buat gerakan. Kita buat maksimum minimumnya, buatkan 0. Kan minimumnya kita tetap 45. Nah, inilah perbedaan Oke, untuk penyajian angel sudah sampai di sini. Itulah dari kegunaan 3 jenis angel tersebut. Desain, bolt connection, dan spur gear. Di Autodesk Inventor ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan perakitan rancangan pada auto assembly. Contohnya kita bisa membuat baut pada bolt connection dan fill gear, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan dalam merakit komponen yang kita gunakan di assembly pada Autodesk Inventor. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan bolt connection tanpa harus membuat manual baut tersebut.
Sebelum itu, kita tambah lagi satu part untuk menghubungkan kedua komponen ini. Kita klik OK. Dudukan ini kita tempelkan. Kita klik constraint. Kita terhadap sisi luar dan permukaan dari dudukan sehingga dia menempel seperti ini. Kita tempel bagian atas sehingga sejajar rata. Maka kan bertembak seperti ini. Untuk meratakan ini ke kiri ke kanan ini, kita bisa menggunakan constraint aja langsung pada bagian lingkaran ini dan juga lingkaran permukaan dudukannya. Maka akan menempel seperti ini. Selanjutnya kita akan ke desain. Nah, bolt connection ini menggunakan untuk memasukkan sambungan part dengan cara dibaut ke dalam assembly pada dua part tersebut. Menggunakan bolt connection ini minimal harus ada dua part di dalam assembly. Untuk meletakkan baut, langsung saja kita memberikan contohnya. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita lihat. Di sini ada torque all connection untuk memberikan batas dari tingkat batas dari baut tersebut untuk mencapai permukaan kedua yang akan kita hubungkan. Di sini ada constraint parametrik, yaitu jenis-jenis baut yang bisa kita masukkan dari by, hole, point, concentrate, linear, menyesuaikan desain yang pada parts yang kita buat. Di sini saya menggunakan concentrate. Thread itu merupakan standar isometric level yang kita gunakan di sini. Bisa kita pilih, ada banyak sekali di sini. Kita sesuaikan dengan menunjukkan kebutuhan kita. Bagaimana membuatnya? Langsung saja kita klik start plane, dari mana letak awal baut itu dimasukkan di sini. Kita pilih cellular reference. Jika sudah masukkan start plane, maka akan muncul panah mengarah ke kiri. Artinya panah tersebut menunjukkan bahwa baut akan berada di kiri sehingga masuk dari kanan ke kiri. Lalu kita pilih seluruh reference untuk meletakkannya di sini bahwa tersebut akan dimasukkan. Di sini jika sudah berada di tengah-tengah, maka dipastikan baut tersebut sudah masuk ke dalam di sini nantinya. Kita pilih termination, yaitu ujung dari tempelan permukaan baut yang akan kita hubungkan. Jika sudah, kita klik add fastener. Di sini kita akan menggunakan baut berstandar ISO karena telah kita memilih standar isometrik dan banyak sekali baut yang bisa kita gunakan. Di sini kita menyesuaikan kebutuhan kita. Kita pilih ISO, klik Matic plus 162, kita klik add fastener, kita pilih ini. Lalu kita pilih add fastener lagi untuk pengunci ujung dari pembukaan di sini. Maka dari itu kita klik ke lokal connection tab. Kita pilih yang sama sepasangan dengan ISO 14162. Kita pilih ini, kita klik apply. Nah, maka kan muncul buat connection secara otomatis yang saling menempel seperti ini. Setelah kita menggunakan fitur bolt connection pada desain di Autodesk Inventor seperti ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat roda gigi yang praktis dan mudah untuk digunakan. Nah, di Autodesk Inventor ini menyediakan sebuah desain yang memudahkan kita untuk membuat pasangan roda gigi yang bernama spool gear. Nah, spool gear ini merupakan salah satu fitur Autodesk Inventor yang memungkinkan kita untuk membuat pasangan roda gigi sehingga kita dapat membuatnya secara otomatis, yang memudahkan kita untuk melakukan proyek pembuatan roda gigi. Untuk bagaimana cara membuatnya, kita klik kiri pada bagian spool gear. Kita save terlebih dahulu sebelum memulai proyek roda gigi dengan nama roda gigi 1. Kita klik save, maka akan muncul spool gear komponen generator. Spool gear komponen generator ini merupakan rangkaian dari
format ketentuan yang akan kita bentuk pada roda gigi pasangan tersebut, yaitu gear 1 dan gear 2. Sebelum kita memulai, kita tentukan terlebih dahulu modul berapa. Di sini kita menggunakan modul 2,5. Kita lanjutkan, kita pilih roda giginya, beberapa jumlahnya, gigi yang akan kita buat. Di sini gear 1 kita membuat 21 jumlah giginya dengan FA width 35 mili. Pada gigi kedua, kita buat jumlah giginya 57 dan face width-nya itu 28 mili. Sebelum itu, kita lakukan kalkulasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sebuah rancangan pasangan roda gigi yang kita diterima tidak terjadi error. Jika sudah diterima, maka kalkulasinya menjadi warna biru. Indicate design complete, yaitu artinya itu bisa diterima dan bisa dibuat secara otomatis. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat roda gigi sesuai dengan kebutuhan proyek kita dengan modul pada buku yang akan kita buat, kita bisa memilih klik kanan Export to Shapes. Nah, di sini kita pastikan semua sudah 0, kita klik OK, mulai desain. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buat terlebih dahulu gigi yang pertama, yaitu menggunakan cellular pattern. Sebelum itu kita terlebih dahulu bentuk giginya. Kita pilih ini. Pastikan kita akan membuat dia menjadi termakan seluruh bagian. Kita klik Cut and Stroke All sehingga dia menembus posisi belakang dari desain kita. Kita klik OK. Lalu kita pilih cellular pattern. Yang pertama kita pilih dulu bagian pertama. Yang kedua pilih rotasi dari lingkaran tersebut, gigi tersebut. Yang kedua kita pilih berapa jumlah gigi yang akan kita buat. Nah, di sini pada gear pinion yang kecil ini kita akan membuat menjadi 21 gigi. Kita klik OK. Jika sudah, maka bentuk gigi seperti ini. Nah, biasanya kita membuat roda gigi dengan ketentuan yang berbeda-beda dengan modul pada buku yang kita sajikan, menyesuaikan dengan kebutuhan proyek kita. Jika ingin membuat sebuah keyway atau pada roda gigi, kita klik saja Start New Catch. Pada pilih ini, kita bisa mendesain berapa lubang roda gigi tersebut sehingga menyesuaikan kebutuhan kita saat melakukan proyek nantinya. Akan tetapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu pitch diameternya. Dengan diameter menyesuaikan dengan setiap modul yang kita buat. Di sini kita membuat 52. Kita finish OK. Kita klik extrude. Pada bagian ini kita extrude axis yaitu plane. Plane ini kita arahkan ke belakang. Tulisan ini seperti ini. Sejauh 28. Kita sesuaikan face width yang kita buat sebelumnya. Fillet dari extrude face ini kita gunakan untuk membuat constraint hingga terjadi motion gerakan yang berputar sesuai dengan pasangan roda gigi nantinya. Sesuai pada pembuatan roda gigi pinion ini, maka selanjutnya kita akan membuat roda gigi ini. Lakukan hal yang sama seperti membuat roda gigi